Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC gencar melakukan latihan militer di Selat Hormuz pada Senin 16 Februari 2026. Dilaporkan latihan tempur itu dilakukan untuk menilai kesiapan unit Angkatan Laut Garda Revolusi. Selain itu, latihan militer ini untuk meninjau rencana keamanan dan skenario potensial menghadapi serangan Amerika Serikat, termasuk merespons ancaman musuh di wilayah Selat Hormuz. Dilaporkan latihan perang itu dinamai pengendalian cerdas Selat Hormuz. Latihan tersebut berlangsung 1 hari sebelum dimulainya negosiasi baru antara Iran dan Amerika Serikat. Lanjut, Iran mengaku siap melanjutkan negosiasi nuklir dengan Amerika Serikat. Namun, Teheran hanya siap bernegosiasi soal pengayaan uranium hingga 60%. Lalu dengan syarat ada komitmen nyata dari Amerika Serikat untuk mencabut sanksi ekonomi Iran. Pernyataan tegas Iran muncul di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Mengingat lebih dari 40.000 pasukan Amerika Serikat dikerahkan di kawasan. Pasukan itu tersebar di pangkalan-pangkalan di negara-negara Teluk dan Laut Arab. Pasukan IDF merilis data resmi mengenai tentara IDF yang memiliki kewarganegaraan ganda, bahkan diantaranya diklaim berkewarganegaraan Indonesia. Klaim ini satu diantaranya disampaikan oleh Warfare Analysis melalui akun X @warfareanalysis pada Minggu 15 Februari. Indonesia disebut masuk di antara kewarganegaraan ganda pasukan IDF. Sementara itu, negara lainnya adalah Mesir, Maroko, Aljazair, Tunisia, Yaman, kemudian Suriah, Iran, Irak, Turki, Turkmenistan, Bosnia, hingga Uzbekistan dan Tajikistan. Unggahan ini disertai beberapa lembar daftar berbahasa Ibrani yang mencantumkan kewarganegaraan para tentara IDF. Dari laporan sebelumnya, sebanyak 50.623 tentara IDF dilaporkan punya kewarganegaraan asing. Dari daftar tersebut, 12.135 tentara terkonfirmasi memegang kewarganegaraan Amerika Serikat, sementara 6.127 tentara IDF dilaporkan berkewarganegaraan Perancis, dan 5.000 orang lebih berkewarganegaraan Rusia. Beberapa negara lain juga tercatat seperti Inggris, Rumania, Polandia, Ethiopia, hingga Kanada. Hanya saja pasukan darat Israel tak mengonfirmasi apakah data ini mencakup pasukan aktif, pasukan cadangan, atau keduanya. Drone buatan Iran Shahed 2 Gran 2 menjadi andalan Rusia sebagai senjata penghancur sekutu Amerika Serikat Ukraina. Drone buatan Iran ini diketahui mendominasi perang antara Rusia dan Ukraina sejak beberapa bulan terakhir. Dari laporan Fox News pada awal Januari 2026, Shahed 136 menjadi drone paling diandalkan oleh Rusia. Rusia disebut menggunakan drone Shahed buatan Iran sebanyak 50.000 drone. Drone ini yang kemudian dipakai Moskow untuk menggempur Ukraina. Kremlin juga memproduksi 2.000 drone setiap bulannya. Dengan bantuan China, kapasitas produksi bisa meningkat hingga 3 kali lipat. Dalam perang melawan Ukraina ini, Rusia juga memperlengkapi Shahed 136 dengan rudal udara ke udara R-60. Rudal ini mampu menangkap gelombang panas di udara dari pesawat musuh dan diluncurkan hingga jarak 95 km. Untuk memburu Shahed 136, Ukraina menggunakan pesawat tua Yak-52 dan juga mengerahkan jet tempur F-16. Selain itu, Ukraina juga mempersenjatai helikopter mereka dengan senapan mini M134 buatan Amerika Serikat untuk menembak jatuh Shahed 136. Dilaporkan Iran memproyeksikan strategi ganda antara diplomasi dan pencegahan militer di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik. Teheran menegaskan tak ingin terjebak manuver politik dari Israel maupun Washington. 4 strategi Iran itu diantaranya Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC gencar menggelar latihan perang. Terbaru IRGC latihan militer di Selat Hormuz. Iran tak menjelaskan rinci soal durasi latihan tersebut, namun latihan yang berlangsung pada Senin 16 Februari itu untuk menilai kesiapan unit Angkatan Laut Garda Revolusi. Selain itu, latihan militer ini untuk meninjau rencana keamanan dan skenario potensial menghadapi serangan Amerika Serikat, termasuk merespons ancaman musuh di wilayah Selat Hormuz. Strategi kedua, Iran menggelar pertemuan dengan Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA. Pertemuan itu menjadi langkah krusial selesai Iran menangguhkan seluruh kerjasama dengan IAEA pasca serangan Juni lalu.
Strategi ketiga, Iran bersedia melakukan negosiasi soal pengayaan uranium hingga 60%. Namun dengan syarat ada komitmen nyata dari Amerika Serikat untuk mencabut sanksi ekonomi Iran. Strategi terakhir, Iran tetap fleksibel dan akan merespons jika Amerika Serikat memulai perang. Namun menurut Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Amerika Serikat harus membuktikan keseriusannya dalam mencapai kesepakatan dengan Iran. Wamenlu Iran Majid Takht Ravanchi memperingatkan perang akan buruk bagi semua pihak. Atas hal itu, menurut Takht Ravanchi, kelanjutan negosiasi nuklir ada di tangan Amerika Serikat. Inggris dilaporkan terlibat konfrontasi langsung dengan Rusia. UK mengerahkan kelompok serang kapal induknya ke Atlantik Utara. Rencana ini diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dalam konferensi pers pada Sabtu 14 Februari. Kapal induk tersebut akan dikirimkan ke Atlantik Utara dan Kutub Utara pada tahun ini. Pengerahan akan dipimpin oleh HMS Prince of Wales. Pasukan Inggris akan beroperasi bersama dengan Amerika Serikat, Kanada, dan sekutu NATO. Inggris melaporkan pengerahan kelompok serang dilakukan untuk menghadapi kekuatan dahsyat melawan Rusia di Arktik. Kelompok serang ini meliputi kapal perang Angkatan Laut Kerajaan Inggris, kemudian jet tempur siluman F-35 hingga helikopter serang dalam operasi Firecrest. Inggris juga menegaskan bahwa pengerahan ini untuk menjaga infrastruktur bawah laut yang vital. Kapal induk HMS Prince of Wales adalah kapal perang terbesar Angkatan Laut Kerajaan Inggris dan pesawat Amerika Serikat juga diharapkan beroperasi dari deknya. Operasi ini juga melibatkan ribuan personil dari ketiga angkatan bersenjata. Prancis telah mengumumkan bahwa mereka juga akan mengerahkan kelompok kapal induknya di wilayah tersebut pada tahun ini. Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1, 455 pada Selasa, 17 Februari 2026, dengan perkembangan besar di medan perang dan tekanan politik yang semakin meningkat. Pasukan Ukraina berhasil merebut kembali sekitar 201 km persegi wilayah dari Rusia hanya dalam beberapa hari. Ini menjadi pencapaian terbesar sejak pertengahan 2023. Keberhasilan tersebut diduga terjadi setelah gangguan komunikasi pasukan Rusia akibat pembatasan akses internet satelit Starlink. Gangguan ini membuat koordinasi militer Rusia di garis depan melemah, terutama di wilayah timur Zaporizhia. Di tengah kemajuan militer, politik dalam negeri Ukraina justru diguncang. Mantan Menteri Energi ditangkap dalam kasus dugaan pencucian uang suap bernilai jutaan dolar. Penyelidikan yang melibatkan banyak negara ini menjadi pukulan bagi pemerintah Kiev di saat perang masih berlangsung. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mendesak Ukraina segera kembali ke meja perundingan dengan Rusia. Seruan itu muncul menjelang pertemuan trilateral di Jenewa, Swiss, yang dimediasi Amerika Serikat. Namun peluang kesepakatan damai dinilai masih kecil karena perbedaan tuntutan kedua pihak. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, memperingatkan kemungkinan serangan udara besar Rusia yang menargetkan infrastruktur energi nasional. Menurutnya, Rusia terus menggabungkan serangan drone dan rudal untuk melumpuhkan sistem listrik Ukraina. Korban sipil terus meningkat, situasi kemanusiaan juga memburuk. Laporan organisasi pemantau konflik mencatat korban sipil akibat pemboman meningkat 26% sepanjang 2025, dengan ribuan warga tewas dan luka-luka. Hingga kini, perang masih jauh dari akhir karena persoalan wilayah dan kepentingan strategis kedua negara belum menemukan titik temu. Militer Amerika Serikat dilaporkan tengah mempersiapkan kemungkinan operasi militer yang bisa berlangsung berminggu-minggu terhadap Iran. Dalam operasi ini, Amerika Serikat diprediksi akan menyasar fasilitas negara dan keamanan Iran. Menurut sumber, serangan dapat dilakukan jika Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi perintah serangan. Serangan operasi ini dinilai berpotensi menjadi konflik yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Pada serangan sebelumnya, militer Amerika Serikat menyasar fasilitas nuklir Teheran. Namun jika perang saat ini pecah, resiko yang ditimbulkan jauh lebih besar dengan menyasar fasilitas negara dan keamanan Iran. Persiapan tersebut dilakukan di tengah upaya diplomasi yang masih berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran. Pekan lalu, delegasi kedua negara menggelar pembicaraan di Oman untuk membahas program nuklir Teheran. Namun situasinya tetap memanas lantaran kekuatan militer Amerika Serikat terus meningkat. Pentagon mengirim kelompok kapal induk tambahan termasuk kapal induk USS Gerald R. Ford yang akan bergabung dengan USS Abraham Lincoln di kawasan Timur Tengah. Selain kapal induk, personel tambahan, jet tempur, kapal perusak dengan rudal berpemandu, dan pesawat pengintai juga telah dikerahkan. Pengerahan dilakukan dalam beberapa pekan terakhir sebagai bagian dari upaya memperkuat postur militer. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada Rabu 11 Februari 2026. Keduanya sepakat meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran dengan menyeret negara lain.
Amerika Serikat berencana membatasi ekspor minyak Iran ke China. Ini akan menjadi bagian dari kampanye tekanan maksimum yang diperbarui bersamaan dengan negosiasi nuklir dengan Teheran. Diketahui China membeli lebih dari 80% ekspor minyak Iran, menjadikannya sumber utama pendapatan minyak mentah bagi Teheran. Setiap pengurangan signifikan dalam pembelian tersebut akan meningkatkan tekanan ekonomi pada Iran secara tajam, sehingga dapat memengaruhi perhitungan Iran dalam pembicaraan nuklir dengan Washington. Langkah-langkah tersebut dapat semakin memperumit hubungan Amerika Serikat-China yang sudah tegang. Tiongkok langsung memberikan respon terhadap tindakan Amerika Serikat Israel. Mereka menyebut jika kerjasama yang dilakukan dalam kerangka hukum internasional adalah wajar dan sah. Sementara para pejabat Amerika Serikat mengatakan kampanye tekanan akan berjalan paralel dengan diplomasi dan peningkatan kekuatan militer di kawasan. Di lain sisi, Washington juga mempersiapkan rencana darurat jika negosiasi gagal. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Abdul Rahim Mousavi memperingatkan Amerika Serikat. Abdul Rahim menyebut perang baru dengan Washington akan menjadi pelajaran keras Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut Jenderal Abdul Rahim, perang baru itu akan mencegah Trump mengulangi ancaman di seluruh dunia. Pernyataan itu disampaikan Abdul Rahim pada Minggu 15 Februari. Komandan tertinggi Iran itu meragukan retorika perang Trump. Ia mempertanyakan mengapa Trump membahas soal lanjutan negosiasi jika akhirnya berniat untuk berperang. Sebagai informasi, Trump mengaku sulit mencapai kesepakatan nuklir dengan Iran. Bersamaan dengan itu, Trump mengancam akan menyerang Iran jika menolak membatasi program nuklirnya. Namun, sebagian pejabat keamanan Amerika Serikat menyarankan agar aksi militer ditunda sampai kesiapan pasukan benar-benar matang. Dilaporkan sekitar 30 hingga 40 ribu tentara Amerika Serikat berada di kawasan Timur Tengah. Sebagian dari mereka disebut masih kekurangan sistem pertahanan udara untuk menghadapi kemungkinan serangan balasan. Bahkan sembari menunggu sikap Iran, pesawat pembom siluman B-2 dan sejumlah armada lainnya disiagakan untuk menyerang kawasan. Sejumlah pesawat dan kapal induk Amerika Serikat berada pada tingkat kesiapsiagaan yang lebih tinggi dari biasanya. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Abdul Rahim